Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih Jemaat GPI Semarang Indah dimanapun Bapak Ibu Anda berada. Dengan keadaan yang ada, kembali gereja kita melakukan ibadah online untuk minggu ini. Mari, biarlah apa yang kita hadapi saat-saat ini tidak menjauhkan hidup kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Tapi justru mari kita dekatkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. 2 tahun berselang di situasi pandemi ini menjadi bukti bahwa apakah kita akan mengandalkan kekayaan kita, apakah kita akan mengandalkan kehebatan kita, dunia yang saat ini dicekam oleh ketakutan pandemi menjadi bukti bahwa hanya Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan hidup kita. Mari kita cari Tuhan lebih sungguh. Kita datang kepada Tuhan lebih sungguh. Kita pusatkan hidup kita. Kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Mengharapkan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Dan mari saat ini Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati untuk datang bersekutu bersama Tuhan melalui ibadah online saat ini. Kita pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Karena Tuhanlah yang menjadi pusat hidup kita dalam segala hal. Haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, Engkau pusat segalanya. Yesus, Engkau pusat segalanya. Dulu, sekarang, selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus, tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama ya Tuhan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu, Yesusku, Kaulah pusat hidupku. Yesus, Engkau pusat hidupku. Yesus, Engkau pusat hidupku. Dulu, sekarang, selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus, tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama ya Tuhan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu, Yesusku. Tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Haleluya.
Yesusku, Kaulah pusat hidupku. Mari kita saya bangkit berdiri Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Nyanyikan pujian ini. Yesus Engkau pusat segalanya. Katakan dengan segenap hatimu. Yesus Engkau pusat segalanya. Dulu sekarang selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus, tak ada satu pun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, Kaulah pusat hidupku. Haleluya. Yesus Engkau pusat hidupku. Yesus Engkau pusat hidupku. Dulu sekarang selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus, tak ada satu pun, tak ada yang gantikan. Kau terutama, Kau yang terutama. Hidupku tertuju padamu. Yesusku, tak ada satu pun, tak ada yang gantikan. Amin. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, Kaulah pusat hidupku. Sekali lagi, biarlah Tuhan menjadi pusat hidup kita saat ini. Yesus Engkau pusat segalanya. Yesus Engkau pusat segalanya. Dulu sekarang selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus, tak ada satu pun, tak ada yang gantikan. Ya Tuhan, Kau yang terutama, Kau yang terutama. Hidupku tertuju padamu. Yesusku, Kaulah pusat hidupku. Haleluya. Yesus Engkau pusat hidupku. Yesus Engkau pusat hidupku. Dulu sekarang selamanya akan selalu jadi yang terutama. Yesus, tak ada satu pun, tak ada yang gantikan. Haleluya. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu.
Bapak Ibu, kita angkat tangan bersama-sama untuk kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu memuji, menyembah Tuhan. Oh, Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, tak ada satupun, tak ada yang gantikan. Kau yang terutama, Kau yang terutama, hidupku tertuju padamu. Yesusku, mari menyembah Tuhan. Hatiku menyembahmu, Yesus Kau segalanya, hanya Kau, ya hanya Kau. Hatiku menyembahmu, Yesus Kau segalanya, hanya Kau, ya hanya Kau. Hatiku menyembahmu, Yesus Kau segalanya, hanya Kau, ya mari sembah Tuhan. Hatiku menyembahmu, Yesus Kau segalanya, hanya Kau, ya hanya Kau. Hatiku, angkat hatimu, sembah Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Hatiku menyembahmu, Yesus Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya, hanya Kau. Hatiku menyembahmu, Yesus Kau segalanya, hanya Kau, hanya Kau. Hatiku menyembahmu, Yesus Kau segalanya, hanya Kau, ya hanya Kau. Yesus, Engkau pusat gerejaku. Yesus, Engkau pusat gerejaku. Setiap lutut bertelut dan semua lidah akan mengaku. Katakan bersama-sama, Yesus, 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 hatiku menyembahmu Tuhan, hatiku menyembahmu, Yesus Kau segalanya, hanya Kau, ya hanya Kau. Hatiku menyembahmu, Yesus Kau segalanya, hanya Kau, ya hanya. Katakan bersama, Yesus, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami
menyembahmu, Engkau segala-galanya. Yesus, Yesus, Engkau pusat hidup kami Tuhan. Engkau pusat gereja kami ya Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi pusat dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi pusat dalam gereja kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan Engkau ya Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan, kami memperoleh yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Ada perlindungan, ada keselamatan, ada pemeliharaan, ada mujizat yang Engkau sediakan dalam hidup kami Tuhan. 2 tahun masa pandemi ini Tuhan menjadi bukti bahwa kekayaan tidak bisa menjamin keselamatan kami. Bahwa kepandaian tidak bisa menjamin keselamatan kami. Bahkan segala kemuliaan dunia ini tidak menjamin keselamatan kami. Tetapi hanya dalam nama Tuhan kami beroleh keselamatan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus mengajari kami lebih lanjut Tuhan. Untuk mengarahkan hidup kami berpusat kepada Engkau Tuhan. Untuk menjalani hidup kami sesuai dengan firman dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah lebih lanjut dalam ibadah ini Tuhan. Terlebih dalam hidup anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memelihara, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, dan Engkau yang memberikan damai sejahtera di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini Tuhan boleh membuat kami selalu ingat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu katakan bersama-sama dengan kami. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus ya. Silakan duduk. Baik, mari kita puji Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji disembah. Haleluya. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu. Nama-Mu mulia, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Nama Tuhan adalah nama yang dahsyat di atas segala-galanya. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu mulia.
Namamu dahsyat di atas segala nama. Sekali lagi, oh, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala raja. Haleluya, namamu dahsyat Tuhan. Mari jemaat, bangkitkan imanmu, jangan takut. Tuhan dahsyat. Haleluya. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan. Bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Bahkan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Semua yang bernafas sujud dan menyembah Nama-Mu. Kau sungguh besar, Kau sungguh mulia Tuhan. Amin. Bersama-sama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat Tuhan, namamu hebat Tuhan. Yesus, oh, segala-galanya Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Tuhan segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Namamu dahsyat. Namamu dahsyat. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam
perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat Tuhan, oh, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Kami menang Tuhan, kami menang bersama-Mu. Oh, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, katakan bersama, ku menang, sekali lagi ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya, kami menang bersama-Mu Tuhan, kami menang bersama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di program #Ada Mujizat di sini bersama saya Geviana Geraldine. Bapak Ibu semua, kita telah memasuki bulan Juni yang bertemakan kuasa mujizat. Dan dalam program ini, kita akan semakin diberkati dengan berbagai kesaksian yang luar biasa dari saudara kita. Pastinya kita semua tidak asing lagi dengan yang namanya pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 1 tahun negara ini terserang pandemi ini. Banyak orang terpapar penyakit ini dan bahkan telah merenggut banyak jiwa. Namun ketika Tuhan telah memberikan kesembuhan, semuanya tiada yang mustahil bagi Tuhan selama kita percaya. Saudara sekalian, kita akan diberkati oleh kesaksian salah satu hamba Tuhan. Dan sekarang di sebelah saya sudah hadir bintang tamu yang sangat spesial. Mari kita sambut Bapak Juni. Shalom Bapak. Shalom. Sudah sehat bugar ya sekarang ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, oke. Boleh nih Pak, untuk pertama-tama boleh perkenalan dikit lah berprofesi menjadi apa gitu.
Nama saya Juni. Mm-mm. Saya seorang karyawan swasta di Mm-mm. sebuah perusahaan Mm-mm. spare part otomotif, bagian Mm-mm. penjualan atau salesman. Oke, salesman ya, oke. Dan kita sempat mendengar bahwa Bapak Jun sempat terpapar penyakit COVID ini ya, Pak ya. Dan boleh ceritakan bagaimana sih ceritanya, Pak? Kok bisa sampai terkena gitu? Awalnya saya tentang COVID itu kurang begitu percaya ya. Jadi saya Oh, menganggap COVID itu sebagai konspirasi politik dunia ya, oke. baik di politik maupun di ekonomi nantinya Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi saya untuk prokes saya tidak menjaga seperti Mm. masker, jaga jarak dan cuci tangan. Mm-mm. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukan, hanya melakukan bila pergi dengan keluarga, istri dan anak aja. Itu Oh. pun karena saya takut dimarahi. Oh, takut dimarahi, Ya oke. begitu. Eh, Jadi mm-mm. saat COVID melanda, Mm-mm. saya memang sering mendengar orang meninggal. Mm-mm. Gimana ya? Mungkin saya beranggapan, oh mungkin dia terkena orang meninggal itu karena dia punya penyakit bawaan ya, seperti jantung, Oke. paru-paru, diabetes. Nah, saya menganggap diri saya itu sehat sekali. Saya nggak punya penyakit bawaan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saya beranggapan seandainya toh COVID melanda saya Mm-mm. akan cepat sembuh. Dalam hati Oke. saya gitu. Itu seperti penyakit flu biasa. Saya Mm-mm. mendengar dari sosial media begitu ya. Jadi Mm-mm. beberapa hari yang lalu saya mengalami sakit badan nggak enak seperti demam ya. Tapi Oke. saya nggak beranggapan itu COVID. Kayak Saya belum masih percaya. beranggapan bahwa itu sakit biasa. Oh, Jadi oh. saya tetap bekerja di luar kota. Jadi setelah beberapa hari nggak sembuh, saya baru ke dokter. Mm-mm. Ke Mm-mm. dokter pun dokter nggak tahu kalau itu COVID. Jadi dikasih obat biasa. Mm-mm. Mm-mm. Jadi setelah obatnya habis, saya juga belum sembuh, masih demam terus. Oh, oke. Terakhir panas saya sudah mencapai 40 derajat Wah. Celcius. Lah, terus saya ke dokter kembali, Mm-mm. ke dokter itu lagi dan dokter periksa saya, ternyata kadar oksigen di tubuh saya sudah berkurang sekali. Sehingga dokter menyarankan saya ke rumah sakit untuk mondok. Mm. Saat itu saya ngikuti saran dokter untuk Mm-mm. ke rumah sakit. Mm-mm. Mm-mm. Sampai di rumah sakit, di IGD, Mm-mm. Rumah Sakit Panti Wiloso Purwodadi, Mm-mm. saya dicek semuanya, baik itu PCR, Mm-mm. baik itu torak, dan hasilnya memang saya terkena COVID. Oh, baru ketahuan di situ ya, Pak ya. Ya, langsung Ah. saya dimasukkan ke ruang isolasi. Mm. Ya, jadi setelah di ruang isolasi, itu luar biasa, saudara. Jadi penyakit itu mulai nampak begitu parah pada diri saya. Oh. Saya nggak bisa BAB, saya harus diinfus kedua tangan saya, Mm-mm. saya harus dikasih oksigen, Mm. saya dipasang pampers, Mm-mm. pasang kateter untuk buang air kecil. Mm-mm. Jadi saya tak berdaya saat itu. Oh. Jadi yang saya rasakan saat itu untuk bernapas saja saya susah. Oh. Jadi saya bisa bernapas seperti ini, itu saya senang sekali. Mm-mm. Waktu itu untuk bernapas saja saya terengah-engah, padahal udah ada oksigen, Mm-mm. tapi saya susah sekali. Saya Mm-mm. sampai bilang sama sus, tolong oksigennya sus Mm. ditambahi lagi, Mm-mm. karena susah, masih sesek, nama saya masih sesek kalau itu. Sama Mm. suster kemudian dikasih lagi oksigen ya. Ya itu. Tapi ya saya rasakan masih belum sempurna. Masih ada sesek rasanya. Ternyata memang COVID itu menyerang paru-paru, sehingga di gambarnya saya paru-paru itu udah putih semua. Oh, udah kena paru-paru Iya, ya. kena Oke. paru-paru. Saat itu saya, ya Tuhan, kenapa kok penyakit ini bisa ke tubuh saya? Terus saya, kenapa engkau siksa aku begini? Saat itu saya, ya Tuhan, jangan siksa aku. Aku menyerah Tuhan. Kalau engkau nyambil nyawaku, aku rela. Saat itu saya sampai
Dalam hati saya bilang gitu. Sampai terpikir kayak gitu ya di Ya, masa-masa karena kritis gitu. untuk menahan sakit itu saya nggak kuat. Oh, Saya oke. seolah-olah dah menyerah, ya Tuhan. Ambil aja, cabut apa nyawaku. Oh. Terus seiring berjalannya waktu, Heeh. iseng-iseng saya kan buka-buka HP. Mm-mm. Ternyata buka-buka HP itu WA itu banyak sekali yang masuk, saudara. Dari keluarga, dari teman gereja, teman luar kota, pelanggan luar kota, pada tahu semua kalau saya sakit. Jadi Jawa Tengah, Jawa Barat itu pelanggan saya itu tahu semua kalau saya sakit. Mereka Wah, memberi heeh. dukungan, semangat untuk saya kembali bisa sembuh, untuk saya jangan putus asa. Terus saya ingat, oh iya ya, saya nggak boleh ngomong gitu ya, nggak boleh ngomong menyerah ya. Iya, 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 Itu iya. membangkitkan saya lagi untuk maaf sama Tuhan, ya Tuhan maafkan saya kalau kemarin saya sampai bilang menyerah itu, maafkan Tuhan. Oh, berarti dulu yang sempat pikiran yang ya Tuhan ambil nyawaku terus sampai punya semangat hidup lagi itu juga karena dukungan dari teman-teman semua ya, Ya, Pak terutama ya. keluarga ya, Oh, keluarga iya, ya, iya. istri Heeh. ya, istri saya memang luar biasa. Terus kalau itu Pak, kan itu berarti kritis itu berapa hari Pak totalnya? Kritis itu saya di rumah sakit sampai 12 hari. 12 hari. Heeh. Kalau total terpapar COVID Oh, saya isolasi mandiri 2 minggu, 2 jadi minggu. 24 hari saya 24 hari. tidak bekerja di Nah, itu perusahaan. gimana tuh Pak pekerjaan Pak? Saat itu kan saya sebagai marketing ya, penjualan, otomatis kan saya ditarget ya. Waktu itu saya masuk di bulan April tanggal 22. Terus saya mulai bekerja lagi tanggal 17 Mei. Jadi di bulan April sama Mei itu kan ada bolong-bolongnya, saya nggak masuk ya. Tapi puji Tuhan, selama 24 hari saya tidak masuk, target di bulan April, target penjualan maupun target tagihan bisa terlewati, bisa nutup tuh Tuhan. Wah, luar biasa sih. Di Boleh bulan kasih Mei, tepuk tangan dulu. begitu juga di bulan Mei. Di bulan Mei kan saya mulai bekerja tanggal 17 Mei. Otomatis kan 16 hari itu kan saya nggak bekerja ya toh. Puji Tuhan, target penjualan, target tagihan juga bisa terlewati. Puji Tuhan. Itu Itulah semua karena luar kuasa biasa. Tuhan ya saudara sekalian. Boleh di studio tepuk tangan dong buat Pak Jun semua. Dan kalau boleh tanya nih Pak Jun, kira-kira pertolongan apa sih yang Pak Jun rasakan? Maksudnya pertolongan dari Tuhan gitu? Ya, puji Tuhan, saat saya di rumah sakit memang sempat saya down ya. Tapi luar biasanya dari teman maupun keluarga memberi semangat saya sehingga saya bisa bangkit lagi untuk saya bisa lebih baik. Yang kedua, Tuhan berikan yang terbaik pada saya itu saat itu pilihan rumah sakit seperti ditunjuk Tuhan. Saya nggak tahu, kok tiba-tiba bisa masuk ke Panti Wiloso, Dr. Cipto. Dan yang luar biasanya lagi, plasma yang saya dapat 2 kantong, itu biasanya orang bayar seperti teman saya, 1 plasma itu 10 juta. Kalau 2 berarti 20. Tapi puji Tuhan saya nggak dikenakan biaya sedikit pun. Bahkan rumah sakit yang mengambil plasma itu. Dan yang luar biasa lagi, biayanya gratis semua rumah sakit. Jadi sen pun saya tidak dibebani. Padahal saya sudah deg-degan waktu mau bayar tuh ya. Mau pulang dulu. Wah ini kena berapa? Soalnya teman saya di Pekalongan itu sampai 250 juta. Waduh. Jadi bayarnya rumah sakit segitu. Saya waktu itu deg-degan. Ternyata setelah di kasir, oh Bapak gratis semua. Ini ditanggung dari Menteri Kesehatan, Menteri Sosial itu ya. Jadi puji Tuhan, saya nggak dikenakan biaya. Puji Tuhan banget sih. Memang kuasa Tuhan itu luar biasa ya saudara sekalian. Dan mungkin terakhir nih Bapak Jun, ada pesan nggak sih buat saudara sekalian tuh? Ya, jangan seperti saya, waktu itu saya pesimis untuk COVID ya, jadi saya nggak percaya, seolah-olah saya menantang Tuhan waktu itu ya, karena memang saat itu saya tidak sekali menggunakan prokes yang baik, saya menggunakan prokes hanya takut sama istri aja, takut diomelin lah. Ya, saya jaga teman-teman semuanya yang ada di sini untuk kita selalu jaga prokes. Yang kedua, apapun yang Anda hadapi, jangan berhenti berharap akan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan luar biasa yang telah menyelamatkan saya
dari yang tidak keberdayaan menjadi saya bisa bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita hebat ya saudara sekalian. Nah, baik, terima kasih banyak Bapak Juni dengan kesaksian yang sangat luar biasa yang telah memberkati kita semua. Jangan lupa saudara bahwa kuasa Tuhan punya kuasa kesembuhan yang mampu mengalahkan segala macam sakit penyakit dan mujizatnya nyata Bapak Ibu. Dan saudara sekalian, saya juga mengundang bagi saudara yang memiliki kesaksian untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Untuk yang ingin membagikan cerita bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Dan saya yakin cerita saudara bisa memberkati saya, Anda, dan semua orang yang mendengarkan. Sekian edisi #Ada Mujizat di sini. Nantikan seri lain dari program ini, masih ada lagi kesaksian tentang mujizat Tuhan yang tentunya akan menguatkan dan membangkitkan iman kita bahwa kuasa mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami semua Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah kami Tuhan, meskipun secara online. Kami percaya kasih setiamu Tuhan ada atas kehidupan kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan juga tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Saat ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman-Mu ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saya kasih, firman Tuhan pagi hari ini akan mengetengahkan sebuah tema mengenai iman dan pengharapan di masa pandemi. Kalau kita lihat di sekitar kita beberapa hari terakhir ini, ya kita melihat bahwa penyebaran dari virus COVID-19 yang sudah bermutasi semakin luas, ya tidak terkecuali di kota kita tercinta Semarang. Nah, Bapak Ibu saya kasih, saat ini kita masih mengalami dampak dari COVID-19 yang sudah terjadi sekitar kurang lebih 2 tahun. Ya, contohnya hari ini kita kembali mengadakan ibadah secara online. Nah, untuk menghadapi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, pandemi yang sedang terjadi saat ini, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia, kita wajib untuk melakukan 3 hal. Ya, ada 3 kewajiban yang dapat kita lakukan untuk kita menghadapi masa pandemi yang sering terjadi pada saat ini. Ya, wajib yang pertama, ya 3 kewajiban itu, wajib yang pertama itu adalah wajib aman. Ya, lalu wajib yang kedua itu wajib imun, dan yang ketiga adalah wajib iman. Ya, nanti kita akan melihat bersama-sama. Ya, sebagai informasi buat kita semua, pada hari Kamis 10 Juni, ya kira-kira 10 hari yang lalu, ya Indonesia melaporkan terjadi ada 8.892 infeksi baru dari virus corona. Dan ini menjadi jumlah yang tertinggi yang dilaporkan sejak bulan Februari yang lalu. Ya, di bulan Februari Indonesia pernah mencatat angka penularan virus corona yang tertinggi selama masa pandemi ini. Dan di bulan Juni, di tanggal 10, Indonesia mencatatkan rekor baru ya mengenai infeksi virus corona yang terjadi secara harian. Dan infeksi dari COVID-19 ini meningkat tajam di Jawa dan Sumatera dalam waktu 3 minggu setelah terjadi libur Lebaran. Ya, di mana saat itu mobilitas dari jutaan orang meningkat, dan banyak di antara mereka yang mengabaikan larangan perjalanan sementara. Ya, tercatat di kota Semarang ini penderita COVID-19 telah menembus 1.000 orang ya pada tanggal 8 Juni, dan pada tanggal 15 Juli telah mencatat lebih dari 1.354 kasus per hari yang terjadi di kota Semarang. Ya, 1.354 itu pasien dari kota Semarang sendiri ada 804
Dan pasien limpahan dari luar kota tercatat 550 orang. Ya kalau kita melihat seperti ini, ya menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Ya seperti tadi, yang pertama bahwa kita itu wajib aman. Apa yang dimaksud dengan wajib aman? Yang dimaksud dengan wajib aman adalah bahwa kita harus selalu memakai masker secara benar. Ya yang perlu digarisbawahi bukan memakai maskernya, tapi memakai masker secara benar. Ya memakai masker secara benar itu seperti apa? Yaitu menutupi hidung dan mulut. Ya kadang ada banyak di antara kita yang mungkin ketika kita memakai masker, mulutnya tertutup tapi hidungnya terbuka. Itu artinya tidak memakai masker secara benar. Ya jadi memakai masker secara benar adalah menutupi hidung dan mulut. Karena itu yang menjadi salah satu sumber dari penularan virus corona. Nah, yang selanjutnya apa? Yang dimaksud dengan wajib aman adalah selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yaitu yang harus dilakukan protokol-protokol kesehatan yang ada. Dan juga yang selanjutnya adalah agar kita aman, kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Ya bukan karena kita sedang bermusuhan atau kita mungkin sedang bermasalah dengan orang lain, tetapi kita menjaga diri kita sendiri ya dengan cara menjaga jarak. Lalu juga membatasi mobilitas, ya mengurangi bepergian jika tidak perlu. Ya jika tidak perlu lebih baik kita tinggal di rumah saja, membatasi mobilitas. Dan juga yang selanjutnya adalah menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan terjadinya kerumunan. Yaitu yang dimaksudkan dengan wajib aman, yaitu memakai masker secara benar, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan atau kita tidak menciptakan kerumunan. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, menguatkan perlindungan diri dengan taat terhadap protokol kesehatan adalah hal yang wajib kita lakukan agar kita dapat terhindar dari wabah yang sedang terjadi pada saat ini. Yaitu yang bisa kita lakukan buat diri kita, yaitu kita wajib aman menjaga diri kita. Nah, yang selanjutnya wajib yang kedua adalah wajib imun. Apa yang dimaksud dengan wajib imun? Wajib imun itu artinya sebuah upaya yang perlu dilakukan. Ya upaya yang perlu dilakukan agar kita memiliki pola hidup yang sehat. Ya satu upaya yang perlu dilakukan, usaha yang perlu dilakukan agar kita dapat memiliki pola hidup yang sehat. Ya pola hidup yang sehat itu seperti apa? Ya antara lain berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ya sehingga imunitas kita menjadi meningkat. Lalu yang lain untuk kita bisa memiliki pola hidup yang sehat, berjemur ya kurang lebih 15 menit setiap pagi. Ya berjemur sinar matahari itu baik buat tubuh kita. Ya selain itu juga untuk memiliki pola hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya yang bernutrisi, bukan yang mahal. Ya bergizi bernutrisi itu bukan makanan yang mahal. Ya itu yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapat imunitas di dalam kehidupan kita. Ya, banyak sekali makanan-makanan yang bergizi di negara kita yang bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau. Ya, salah satunya itu tempe. Tempe itu merupakan makanan yang bergizi. Di luar negeri tempe menjadi salah satu makanan yang cukup hanya tersedia di restoran-restoran yang mahal di kelas atas, dianggap sebagai makanan yang punya kandungan gizi yang cukup baik, ya sehingga hanya ada di restoran-restoran yang mahal. Ya jadi kalau Anda ke luar negeri makan tempe itu merupakan makanan yang mewah, ya. Tapi kalau di Indonesia tempe itu mungkin menjadi makanan kita sehari-hari. Ya jadi bersyukurlah tempe itu punya kandungan gizi yang cukup baik buat tubuh kita. Nah, yang selanjutnya untuk kita bisa memiliki pola hidup yang sehat adalah tidur cukup dengan rentang waktu 6 sampai 8 jam setiap harinya. Ya, tidur atau beristirahat cukup. Ya, tidak terlalu lama, ya rentangnya antara 6 sampai 8 jam setiap hari. Yaitu yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk kita bisa memiliki pola hidup yang sehat sehingga imunitas di dalam kehidupan kita bisa meningkat. Nah,
Lalu yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan wajib iman? Nah, ini akan kita bahas pada saat ini. Ya, apa yang dimaksud dengan wajib iman? Wajib iman artinya di saat dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kita kuat di dalam Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan, kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing saat ini. Ya, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa kokoh iman ataupun juga keyakinan kita kepada Tuhan Yesus di masa pandemi seperti sekarang ini? Masihkah kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Masihkah kita mengikut Tuhan dengan segenap hati kita? Atau mungkin hati kita sudah mulai bergeser kepada hal-hal yang lain? Masih percayakah kita bahwa kekuatan kita di dalam menghadapi setiap kesulitan, setiap tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya sebagai dampak dari pandemi yang sedang terjadi itu hanya datang dari Tuhan Yesus saja. Ya, bukan dari kekuatan kita sebagai manusia semata, tetapi dari kekuatan yang masih Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, yang masih Tuhan Yesus karuniakan kepada kita, untuk kita bisa menghadapi setiap masalah, setiap tantangan yang terjadi ketika pandemi ini masih ada di dalam bangsa dan negara kita. Nah, Bapak Ibu saya kasih, saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana untuk kita boleh membangun iman serta pengharapan yang semakin kokoh kepada Tuhan di masa pandemi. Membangun iman dan pengharapan kepada Tuhan di masa pandemi. Hal yang pertama, untuk kita bisa membangun iman dan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan ketika kita menghadapi pandemi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangkit dan hadapi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bangkit dan hadapi. Apapun yang sedang terjadi dan kita alami saat ini adalah sebuah realita atau kenyataan yang harus kita hadapi. Ya, namun kita tidak perlu takut. Realita atau kenyataan yang terjadi saat-saat ini, terjadi akhir-akhir ini, ya, itu adalah sebuah kenyataan yang memang terjadi atas dunia kita, atas lingkungan kita, atas keadaan yang di sekeliling kita. Tetapi kita tidak perlu takut, karena kita percaya ada sebuah janji Tuhan yang dituliskan di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan oleh 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sungguh satu janji Tuhan yang luar biasa, bahwa firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Yang meskipun mungkin menurut beberapa orang, ya menurut ukuran manusia, pencobaan tersebut sangatlah menakutkan, sangatlah mengerikan, ya sangat membuat kita khawatir, dan seringkali memang pencobaan itu membuat hidup kita tidak nyaman. Karena apa? Seringkali kita memandang sebuah persoalan, sebuah pergumulan, pencobaan yang ada di dalam kehidupan kita atau sedang kita alami, itu kita memandang hal itu sebagai hal yang negatif dan membuat hidup kita tidak sejahtera. Namun kita perlu tahu bahwa lewat pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ya itu sebetulnya Tuhan sedang membuat iman kita itu bertumbuh. Ya, iman kita bisa bertumbuh ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan di dunia ini. Ya, Tuhan memberikan kepada kita iman, Tuhan memberikan kepada kita satu pengharapan untuk kita bisa melewati semuanya itu. Apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi ataupun alami saat ini, ya,
yakinlah dengan iman bahwa Tuhan pasti melihat dan Dia akan memberikan pertolongannya kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendirian di dunia yang keadaannya semakin tidak menentu ini. Kita percaya Tuhan memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia senantiasa hadir dalam setiap kesusahan, dalam setiap kesedihan, dalam setiap kesulitan yang sedang kita alami. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya Bapak Ibu saya kasih, kalau kita belajar dari sejarah dunia, ada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini, dan orang-orang itu bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan ataupun pergumulan di dalam kehidupannya. Justru karena mereka mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, mereka mencapai hasil yang luar biasa pada akhirnya. Ya lewat kesulitan, lewat masalah yang mereka hadapi, ya mereka mencapai hasil yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan mereka. Saya tunjukkan beberapa orang. Sebagai contoh yang pertama, ya namanya Thomas Alva Edison. Ya, kita tahu Bapak Thomas Alva Edison adalah penemu bola pijar atau bola lampu. Ya, sebelum dia bisa menemukan bola lampu yang menerangi dunia pada waktu itu, ya, Thomas Alva Edison mengalami 1000 kali kegagalan sebelum dia menemukan bahan filamen yang cocok ya untuk digunakan sebagai bahan lampu pijar. Ya karena filamen itu pada waktu itu belum ditemukan. Dan untuk membuat lampu pijar yang harganya terjangkau, yang bisa dinikmati semua orang, yang tersedia di banyak tempat, ya Thomas Alva Edison melakukan banyak sekali percobaan. Ya sampai kurang lebih dia 1000 kali mengalami kegagalan. Dia mencoba berbagai macam bahan yang cocok untuk dijadikan menjadi bahan filamen bagi bola lampu ciptaannya. Seandainya Bapak Alva Edison berhenti di percobaan yang ke-900 atau 950, mungkin dunia yang kita tinggali tidak akan menjadi dunia yang seterang seperti sekarang ini. Tetapi karena Bapak Thomas Alva Edison tidak menyerah, dia melakukan 1000 kali percobaan dan pada akhirnya dia berhasil ya dalam percobaannya itu untuk menemukan bahan yang cocok untuk digunakan sebagai filamen dari lampu pijar buatannya. Yang kedua, ada seorang bapak yang namanya Abraham Lincoln. Ya, dia presiden Amerika Serikat yang ke-16. Kita lihat dalam perjalanan kehidupan Bapak Abraham Lincoln, walaupun banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya, namun dia bangkit dan tidak putus asa. Dia berkali-kali gagal di dalam kehidupannya, berkali-kali gagal di dalam pekerjaannya, tetapi dia tidak pernah putus asa. Dia bangkit kembali, dia tidak pernah putus asa, dan pada akhirnya dia menjadi salah satu presiden negara adidaya Amerika Serikat. Yang ketiga, ada seorang yang namanya Kolonel Harland David Sanders. Ya, Kolonel Harland David Sanders. Ya, mungkin Anda tidak kenal orangnya. Ya, sebuah kakek tua yang sukanya pakai baju putih. Ya, produknya di Indonesia dikenal dengan nama Kentucky Fried Chicken. Ya, ayam goreng berbumbu yang begitu lezat. Ya, tapi tolong jangan dibayangkan ya, jangan dibayangkan saat ini ya. Ya, nanti tidak fokus. Ya, nanti setelah kebaktian Anda boleh membayangkan. Ya, KFC. Ketika dia pertama kali memulai bisnisnya di umur lebih dari 60 tahun, ya, tidak seperti sekarang. Ya, banyak diterima di banyak negara. Banyak orang yang menyukai ayam goreng dengan resep rahasia buatannya. Pada awal dia berbisnis, dia menjajakan ayam goreng buatannya dengan bumbu rahasianya itu, dia harus mendengar 1009 kata tidak sebelum akhirnya ia mendengar kata ya. 109 kali
Ya, setiap restoran yang dia datangi, ya, dia menawarkan resepnya, mereka berkata tidak. Dia pindah ke restoran yang lain, melakukan hal yang sama. Ya, jawabnya adalah tidak. Ya, dia berkeliling ke kota-kota dan dia mendapatkan jawaban yang sama, tidak. 109 kali kata tidak membuat dia putus asa dan melupakan mimpinya. Di restoran yang ke-1010, dia mendapatkan kata ya. Dan itu menjadi awal mula keberhasilannya, menjadi awal mula dari kesuksesannya. Ya, seandainya ya Bapak Sanders ini putus asa, ya mungkin kita tidak akan bisa menikmati ayam goreng buatannya yang sangat terkenal itu, yang sangat lezat itu. Ya, tetapi karena dia punya semangat, dia tidak putus asa, dia tidak patah semangat ketika dikatakan tidak oleh orang-orang yang belum tahu ya akan kehebatan dari resepnya itu. Dia berjalan, dia terus maju, sampai pada akhirnya dia mendapat kata ya. Bapak Ibu saya kasih, mereka semua adalah orang-orang yang tidak lari dari kenyataan. Mereka bangkit dan menghadapi masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan itu merupakan kunci kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Saya tidak tahu apakah mereka anak Tuhan atau bukan. Tetapi jika mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk bangkit, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, ya seharusnya kita juga punya semangat yang sama dengan mereka. Ya tentunya kita akan melihat mujizat dan juga pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Yang percaya katakan amin bersama-sama. Ya kita punya Tuhan yang bisa buka jalan dalam kehidupan kita. Ya kita tidak berjalan sendirian, kita berjalan bersama Tuhan yang punya langit dan bumi. Dan dia mampu lakukan segala perkara, bahkan hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kita. Ya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita membaca sebuah kisah bagaimana ketika bangsa Israel ini dibawa keluar Tuhan dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kekanaan. Namun perjalanan mereka tidaklah mudah. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, perjalanan bangsa Israel terhenti. Karena masalah yang pertama yang mereka hadapi adalah di depan mereka ada sebuah lautan yang bergelora luar biasa, yaitu Laut Merah. Ya mereka tidak bisa lari kemana-mana karena di belakang ada tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Ya mereka berjalan keluar itu menurut tuntunan Tuhan. Dan Tuhan bawa mereka untuk menuju ke tepi Laut Merah. Nah, ketika mereka menghadapi masalah yang pertama, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ternyata tidak pernah menyuruh mereka untuk mereka berputar arah ataupun berbalik ataupun mencari jalan yang lain. Tetapi Tuhan justru menyuruh mereka, seluruh bangsa Israel, untuk tetap maju. Meskipun masalah ada di depan mereka, Tuhan tidak berkata, putar balik, cari jalan yang lain. Tetapi Tuhan justru berkata kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, menyuruh Musa untuk tetap maju. Dan ketika Musa menuruti perintah Allah, Musa maju dan memukul Laut Merah itu dengan tongkatnya. Maka laut itu terbelah dua. Dan kita percaya tongkat Musa itu adalah lambang dari kuasa Allah sendiri. Bukan Musa yang melakukannya, tetapi kuasa Allah melalui tongkat Musa itu yang membuat Laut Merah terbelah. Ibrani 11 ayat 29 mencatat, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Ya pada waktu itu tidak ada jembatan yang bisa mereka gunakan. Tetapi Tuhan belah Laut Merah itu sehingga bangsa Israel boleh berjalan melintasi tanah yang kering. Dan firman Tuhan juga mencatat
ketika orang-orang Mesir itu mencobanya, ya mereka tenggelam di tengah lautan itu. Dan sejarah juga membuktikan, ya berapa waktu yang lalu ada beberapa peneliti yang menemukan, ya kereta perang kuno dari bangsa Mesir itu ada di tengah Laut Merah. Ya meskipun sudah beribu-ribu tahun, ternyata masih tersisa beberapa bagian. Nah, bagaimana kereta perang itu bisa ada di tengah-tengah Laut Merah? Ya saya percaya itu merupakan bagian dari kisah yang kita baca saat ini. Ya saat Tuhan menenggelamkan orang-orang Mesir itu di tengah-tengah Laut Merah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus maju dan bangkit dengan iman serta percaya akan kuasa Allah. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, di masa pandemi sekarang ini mungkin banyak sekali dampak yang terjadi atas kehidupan kita. Tetapi sama seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, untuk kita bangkit dan menghadapi setiap kenyataan yang sedang kita alami saat ini. Jangan pernah lari dari kenyataan yang ada. Hadapi semuanya dan berjalan bersama Tuhan Yesus yang berkuasa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, untuk kita bisa memiliki iman serta pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan dalam masa pandemi adalah yang kedua, kita harus hidup di dalam perkenanan-Nya. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya sungguh firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya, perhatikan, berkenan kepadanya. Bahkan dikatakan ketika ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sikap hidup yang kita miliki sangat menentukan berkat yang kita terima dari Tuhan. Sikap hidup yang kita miliki sangat menentukan berkat yang akan kita terima daripada Tuhan. Tapi mungkin kita berkata, Pak Pendeta, seringkali mungkin kita melihat ada orang-orang yang hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan, tapi nampaknya diberkati dan sukses. Ya kira-kira apakah firman Tuhannya salah? Ya firman Tuhan kan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tetapi kenapa ada orang-orang yang mungkin hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan, tapi nampaknya diberkati dan sukses? Nah, kita perlu mengerti bahwa berkat itu yang tidak berasal dari Tuhan tidak akan mendatangkan kebaikan dan tentu saja tidak akan bertahan lama dalam hidupnya. Ya, berkat yang tidak kita terima dari Tuhan asalnya ya tidak akan mendatangkan kebaikan. Tentu saja tidak akan bertahan lama dalam hidupnya. Ya mungkin kalau Anda perhatikan, mungkin ada orang yang kaya karena pesugihan. Ya, kaya karena pesugihan, hidupnya mungkin berlimpah-limpah. Tetapi pasti ada satu hal di dalam bagian kehidupannya yang harus dikorbankan sebagai tumbal. Ya entah itu mungkin ayah atau ibunya, orang tuanya, atau mungkin keluarganya, istri atau anak-anaknya. Pasti ada yang dikorbankan. Karena ketika bukan Tuhan yang memberkati kehidupan kita, ya kuasa-kuasa lain di luar Tuhan tidak akan pernah memberikan berkat secara cuma-cuma. Ya tetapi harus ada timbal balik yang mereka terima. Hanya Tuhan yang bisa memberikan berkat yang benar-benar luar biasa di dalam kehidupan kita. Berkat yang bisa mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, ada pepatah Tiongkok yang berkata, jika nasib baik
tetapi hati tidak baik, rezeki akan berubah menjadi bencana. Ya kalau nasibnya baik tapi hatinya tidak baik, nanti rezeki itu bisa berubah jadi bencana. Dan saya percaya bahwa di antara kita tidak ada yang mau mengalami nasib seperti itu. Ya kita mau ketika kita terima berkat atau kita terima rezeki, berkat atau rezeki itu mendatangkan dan membawa kebaikan buat kehidupan kita dan keluarga kita. Bapak Ibu saya kasih, di dalam memberkati anak-anaknya, Tuhan akan selalu melihat apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tidak hanya melihat kepandaian yang kita miliki, Tuhan tidak hanya melihat kehebatan yang kita punya, tetapi Tuhan selalu melihat hati kita. Dan hati yang bersih dan tulus akan mendatangkan perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Jika mungkin pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki itu masih terbatas, kita masih bisa belajar. Namun untuk menerima perkenanan Tuhan, hati yang murni adalah syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya untuk menerima perkenanan Tuhan, hati yang murni itu menjadi syarat utama untuk kita boleh menerima perkenanan Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam perkenanan Tuhan, apa saja yang kita lakukan pasti dibuat Tuhan menjadi berhasil. Salah satu contoh di dalam firman Tuhan di Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ya, kita belajar dari kehidupan Ishak. Di situ dikatakan dalam Kejadian 26 ayat ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga, dan ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita tidak lihat latar belakangnya, ya mungkin kita berkata hal itu biasa. Tetapi Ishak menabur di masa kekeringan, di masa kemarau. Ya, di mana ketika orang lain menanam, tanamannya mati kekeringan. Tetapi ketika Ishak menabur di tanah yang sama, ya, dan di tahun itu juga dia diberkati Tuhan dengan hasil 100 kali lipat. Ya saya percaya bukan karena Ishak ini petani yang hebat atau peladang yang luar biasa, yang punya pengetahuan, yang punya keterampilan. Ya mungkin dia punya keterampilan, dia punya pengetahuan yang rata-rata sama dengan orang-orang yang punya profesi seperti dia. Tetapi bedanya apa? Dia diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Seberapapun kita berusaha sekeras-kerasnya, seberapa keras kita berusaha, jika Tuhan tidak berkenan, maka sia-sialah segala usaha kita. Ya kita perlu mengingat hal ini, berkat itu datangnya dari Tuhan. Seberapa keras kita berusaha, jika Tuhan tidak berkenan, maka segala usaha kita akan menjadi sia-sia. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapat perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada 3 tokoh Alkitab yang disebut orang dikenang Tuhan. Ya, orang yang pertama adalah Henokh, yang kedua adalah Daud, dan yang ketiga adalah Yesus. Ketiga orang ini punya ciri yang sama. Cirinya apa? Yaitu mereka hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ya, ketiga orang ini punya ciri yang sama, meskipun hidup di zaman yang berbeda, tetapi mereka punya satu ciri yang sama, yaitu mereka hidup bergaul karib dengan Tuhan. Oleh karena itu, kunci agar kita bisa dikenal Tuhan sebenarnya sederhana, yaitu intim dengan Tuhan, namun melakukannya tidak mudah. Ya, kuncinya sederhana, intim dengan Tuhan saja, tetapi untuk melakukan hal itu seringkali tidak mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, mari saat ini kita punya kerinduan
ya untuk selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, namanya membangun itu tidak bisa secara instan. Ya, hari ini kita mulai berdoa, kemudian besok kita menjadi orang yang langsung dikenal oleh Tuhan. Membangun itu butuh proses. Oleh karena itu, kita harus punya satu kerinduan untuk kita mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, lewat doa-doa kita, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita secara pribadi di hadapannya. Ya, agar apa? Agar perkenanan Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Dan ini menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa memiliki iman, bisa memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan untuk menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Hal yang ketiga, untuk kita bisa tetap memiliki iman dan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan di masa pandemi adalah tetaplah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saya kasih, berdoa menjadi cara kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu dipakai sebagai cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di saat mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, ingatlah selalu untuk mencari Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat memberikan pertolongan bagi kita. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit, kita bisa bergantung kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita berdoa, serahkanlah pada Tuhan dan miliki akan satu keyakinan bahwa pada saatnya Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Ya, seringkali Tuhan tidak langsung memberikan jawaban ketika kita berdoa. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa pada saatnya, pada waktu Tuhan, Dia pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Sekalipun mungkin keadaannya belum berubah, jangan putus asa. Tetaplah berdoa dan percaya, sebab pengharapan di dalam Yesus itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Kalau saat ini doa Anda belum dijawab, keadaan Anda belum berubah, tetaplah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ya, selain kita berdoa, kita tentu harus membereskan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab seringkali ada dosa-dosa yang menjadi penghalang doa-doa kita, menjadi penghalang akan jawaban doa di dalam kehidupan kita. Sesulit apapun masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini, ya, kita harus memiliki hati yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau mungkin masih ada dosa-dosa yang tertinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, bereskan hal-hal itu di hadapan Tuhan, sehingga doa-doa kita itu boleh dijawab, doa-doa kita boleh menerima akan hal yang baik daripada Tuhan. Dan yang selanjutnya, sesulit apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, tentu juga harus kita hadapi dengan rasa syukur, karena kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Ya, kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih bisa bertahan, masih bisa tetap percaya kepada Tuhan, ya kita harus bersyukur buat kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam ayat di atas dituliskan bahwa merupakan kehendak Allah untuk kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya apa? Walaupun kita sedang mengalami pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan ini, kita harus tetap bisa selalu untuk mengucap syukur. Karena apa? Respon alamiah dari kita sebagai manusia, ya, saat kita sedang menghadapi kesulitan ataupun masalah,
adalah mengeluh atau menggerutu. Sangat jarang ditemui orang yang masih bisa mengucap syukur ketika hidupnya sedang mengalami masalah ataupun pergumulan. Yaitu satu respon yang alamiah dari diri kita sebagai manusia. Ya, Bapak Ibu saya kasih, jangankan bersyukur ketika kita dalam kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari pun terkadang kita sulit atau kita mungkin lupa untuk mengucap syukur. Ya, kalau saat ini Bapak Ibu masih diberi Tuhan berkat kesehatan, ya sudahkah Anda mengucap syukur buat kesehatan yang masih Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita? Kalau sampai saat ini kita masih punya pekerjaan, kita masih punya mata pencarian, kita masih bisa mencari nafkah, ya sudahkah kita mengucap syukur buat semuanya itu? Karena seringkali hal-hal yang terlalu biasa di dalam kehidupan kita membuat kita itu menjadi lupa bersyukur. Sudahkah Anda bersyukur buat keluarga Anda? Buat tempat tinggal yang Tuhan berikan kepada Anda? Sekalipun mungkin masih ngontrak, belum punya rumah sendiri. Tetapi ketika Anda bisa berlindung dari panas dan hujan, ya, seringkali hal itu kita lupa mensyukuri. Kita mungkin juga lupa bersyukur buat keharmonisan yang masih Tuhan beri kepada kita. Dan satu hal yang mungkin langka dan sulit terjadi adalah ketika kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita. Ya, mungkin di masa-masa pandemi seperti sekarang ini kan lebih banyak orang yang bekerja di rumah. Dan ketika kita bisa berkumpul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ya itu satu berkat yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat anak-anak kita bisa melihat pasangan kita ada di rumah, berkumpul, makan bersama, berdoa bersama. Itu menjadi satu hal yang seringkali lupa kita syukuri di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita boleh berkumpul bersama-sama. Ya, mungkin di masa-masa sebelum pandemi, hal-hal itu banyak yang hilang dari keluarga-keluarga yang ada saat ini. Karena mereka begitu sibuk dengan pekerjaan mereka, begitu sibuk dengan hal-hal yang lain di dalam kehidupan mereka. Tetapi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ya mungkin Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk keluarga-keluarga itu bisa bersama-sama berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang seringkali sulit untuk ditemui, dengan ayah mereka, dengan ibu mereka, dengan saudara-saudara mereka. Ya, seringkali kita juga sulit untuk mengucap syukur, ya, karena mungkin kita menjadi orang yang serakah dalam hidup ini. Bulan ini kita mungkin untung 1 juta, tetapi kita masih merasa kurang atau terlalu sedikit. Ya, dan kita tidak belajar untuk mensyukuri berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya ada banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, rasa syukur itu menjadi satu pengakuan kita bahwa meskipun kita tidak bisa selalu memahami hal apa yang sedang terjadi, tetapi kita percaya bahwa suatu hari nanti kita akan dapat memahaminya. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal. Ya, baik ataupun buruk, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa selalu bersyukur. Nah, meskipun kita tidak selalu bisa memahami, kalau hal yang baik disyukuri mungkin kita bisa tahu, oh saya terima kebaikan Tuhan, saya syukuri. Tetapi kalau hal yang kurang baik terjadi dalam kehidupan kita, dan kita diajar Tuhan untuk bersyukur, ya mungkin kita tidak bisa paham kenapa kok hal ini harus terjadi di dalam kehidupan saya. Mungkin Anda di PHK dari pekerjaan Anda, mungkin Anda kehilangan penghasilan yang bisa Anda andalkan saat ini. Dan saat ini mungkin Anda tidak mengerti kenapa hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa paham hal itu. Tetapi jika kita masih bisa mengucap syukur, kita percaya bahwa suatu hari nanti kita akan bisa memahaminya. Satu hal yang perlu menjadi keyakinan kita semua saat ini,
bahwa Allah tetap pegang kendali atas kehidupan kita, seburuk apapun situasinya. Itu yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Bahwa seburuk apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan ini, ya Tuhan itu tetap pegang kendali atas semuanya. Dan lewat pengucapan syukur yang kita bawa di hadapan Tuhan, yang kita naikkan kepada Tuhan, itu akan menjadikan diri kita lebih baik di dalam pertumbuhan iman dan pengharapan kita. Serta kita juga bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kita untuk kita selalu dapat mengucap syukur. Ya, inilah 3 hal yang saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini. Untuk kita bisa memiliki iman dan pengharapan yang semakin kokoh di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama, bangkit dan hadapi. Ya, untuk kita tidak mudah menyerah menghadapi kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hiduplah di dalam perkenanannya agar kita dapat menerima akan janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, tetaplah tekun berdoa dan tidak lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau kembali datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami selalu memiliki iman dan pengharapan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kami menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan ini, kami menghadapi hal-hal yang tidak mudah di dalam kehidupan ini. Tetapi kami mau tetap memiliki iman dan pengharapan, kepercayaan kepada Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami untuk kami berjalan sendirian. Kami percaya ada Tuhan yang berkuasa yang menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap memiliki iman dan pengharapan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kenyataan yang kami hadapi tidak seindah yang kami bayangkan, tetapi kami percaya semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan, ada di dalam rencana-Mu yang terindah atas kehidupan kami semua. Dan biarlah kami boleh tetap memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan Kau juga menjawab Tuhan buat setiap doa-doa dari setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mereka merasa lemah di hadapan-Mu. Mereka merasa tidak kuat Tuhan menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang juga memberikan kepada mereka kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, bahwa kami masih punya Tuhan yang bisa kami andalkan. Kami masih punya Tuhan yang bisa kami percayai. Kami masih punya Tuhan yang bisa kami jadikan tempat bergantung di saat semuanya tidak bisa kami jadikan pengharapan yang sejati. Kami punya iman dan pengharapan yang sejati hanya di dalam Tuhan sendiri. Dan Kau memberkati buat setiap jemaat Tuhan, untuk mereka boleh tetap memiliki kekuatan dan pengharapan iman kepada Tuhan, dan mereka tidak menjadi lemah, dan mereka tidak gugur imannya di hadapan Tuhan, tetapi mereka semakin kuat dan semakin kokoh di dalam pertumbuhan imannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Jadikan firman ini jadi rema di dalam kehidupan kami, dan membawa hidup kami Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian pada saat ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, perjamuan kudus mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai ganti atas dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita diselamatkan dan kita dilayakkan untuk menerima janji-janjinya. Mari saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan roti dan anggur untuk kita boleh mengambil bagian
di dalam perjamuan kudus pada saat ini, kita akan menaikkan sebuah pujian, Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang sembuhkanku, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Dia berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Percaya Dia berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Percaya Dia berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Mari kita akan pegang roti di tangan kanan kita, dan dengan kasih dan pengorbanan yang sudah Yesus lakukan bagi kita, pengorbanannya di atas kayu salib, mengingatkan kita akan kasih yang begitu besar yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Biarlah kita boleh bersama-sama dikuduskan, disucikan, dan dilayakan untuk boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku, kata Tuhan. Ingatlah setiap kali kau makan tubuhku dan minum darahku. Inilah kasih pengorbanan Yesus yang begitu besar yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita semua. Mari dengan iman dan percaya kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami semua Bapa. Engkau yang sudah rela bagi kami, sehingga kami yang harusnya binasa boleh menerima kehidupan yang kekal bersama Engkau di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan kami juga percaya Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami yang sedang menghadapi masalah persoalan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan menerima jalan keluar, karena Engkau Tuhan yang menolong kehidupan kami. Dan saat ini kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh menerima kuasa kebangkitan Yesus itu ada bersama-sama di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, untuk perjamuan kudus yang boleh kami adakan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehubungan dengan merebaknya penularan dari virus COVID-19 beberapa hari terakhir ini, maka untuk ibadah onsite GPI Semarang Indah untuk hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 akan kami informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp group dan juga Instagram GPI Semarang Indah dalam beberapa hari mendatang. Untuk ibadah online dapat tetap diikuti di channel YouTube GPI Semarang Indah jam 5 sore. Bagi jemaat yang akan berikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau juga dapat saudara sekalian baca dalam kolom deskripsi. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan ingat, tetap lakukan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tuhan memberkati. Dan sekarang marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya dimanapun kami berada, kuasa-Mu, kuasa yang sama dapat tetap bekerja dengan luar biasa. Terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu, Tuhan yang sudah Engkau taburkan, biar boleh jadi rema buat kami semua. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami hari ini, dan biarlah Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, pada akhir ibadah kita hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya.